Film diawali dengan seorang gadis cantik bernama Melody. Dia tinggal di perkampungan rumah susun bersama Manuel, seorang pria parubaya yang diketahui sedang sakit. Melody ini bekerja sebagai karyawan laundry bersama rekan kerjanya yang bernama Gloria. Setiap pelanggan menaruh pakaian di sana, secara diam-diam Melody membawa pulang baju-baju pelanggannya ke rumah dan menghayal berprofesi seperti mereka. Kemudian bermesraan dengan Manuel sebagai objek fantasinya. Pada suatu hari, ketika Melody mengantar pakaian laundry untuk pelanggannya yang bernama Celine, dia tidak sengaja mendengar suara-suara manja dari balik pintu apartemennya. Karena penasaran, Melody pun sempat mengintip yang ternyata Celine sedang bermesraan dengan seorang pria berkaos merah. Beberapa saat kemudian, setelah menyerahkan baju pada Celine, Melody pun kembali ke tempat kerjanya yang berada di lantai dasar apartemen itu. Saat di sana, Melody tanpa sengaja mendengar percakapan Gloria dengan seorang pelanggan wanita yang diketahui berprofesi sebagai dokter spesialis. Rupa-rupanya, Gloria meminta agar anak laki-lakinya bisa magang di tempat pelanggannya itu, dan hal tersebut dia lakukan demi masa depan anaknya yang ingin menjadi seorang dokter. Gloria bahkan diketahui sampai mencari uang tambahan dengan mengambil pekerjaan lain. Dia tidak pernah meminta bantuan kepada Melody untuk menggantikan tugasnya di tempat laundry itu. Sampai di suatu hari, toko laundry itu kedatangan seorang polisi tampan bernama Jacob, yang ternyata dia adalah kekasih Celine. Saat itu dia datang hendak mencuci pakaiannya gitu di Movie Lovers. Melody yang berada di sana malah dengan berani tiba-tiba mengatakan bahwa Celine sangatlah beruntung karena dia memiliki kekasih seorang polisi tampan seperti Jacob. Mendengar hal itu, Jacob sendiri pun bercerita bahwa dia malah merasa kasihan dengan Celine karena sering ditinggal bekerja olehnya. Jadi ceritanya, semua itu dikarenakan belakangan ini ada kasus penghilangan nyawa berantai di sekitaran kota mereka. Dan sampai saat ini, kasus tersebut belum terpecahkan. Kemudian setelah Jacob pergi, Melody malah bergosip dengan Gloria. Di situ dia mengaku pernah mengintip Jacob dengan Celine ketika sedang bermesraan. Dan Melody mengatakan, cucian yang baru saja diantar Jacob itu akan menjadi saksi bisunya. Namun beberapa saat kemudian, Melody merasa heran karena dari pakaian kotornya mereka itu tidak ada kaos berwarna merah. Menyadari hal tersebut, membuat Melody curiga jika Celine ada main serong dengan pria lain. Dan tanpa disangka, Jacob meninggalkan kunci apartemennya di salah satu pakaian kotornya gitu di Movie Lovers. Dan di situ, bukannya dikembalikan ke pemiliknya, hal tersebut malah menjadi kesempatan Melody dengan sengaja dia gunakan untuk masuk ke apartemen mereka saat Celine dan Jacob diketahui sedang pergi makan malam di luar. Kemudian, saat Melody di kamar itu, dia malah menghayal menjadi Celine yang sedang bermesraan dengan Jacob, sampai pada akhirnya membuat dia ketiduran di sana. Setelah beberapa saat, terdengar suara Celine dan Jacob yang berada di luar kamar. Menyadari hal tersebut, Melody pun langsung kabur dari tempat tersebut ketika pasangan kekasih itu sedang sibuk bermesraan. Dari kejadian itu, rupa-rupanya obsesi Melody tidak sampai di situ, karena pada keesokan harinya, dia malah secara diam-diam mengikuti Celine dan Jacob yang saat itu terlihat sedang makan bersama di sebuah restoran Jepang. Ternyata sesampainya di rumah, semua gerak-gerik dan percakapan mereka berdua pun sampai diperagakan oleh Melody yang terlihat ditemani oleh Manuel. Bahkan di situ Melody terlihat menyuapi Manuel yang ceritanya sebagai Jacob.
Sepanjang waktu itu, pria tersebut terlihat sangat pasrah ketika mengikuti obsesi dari Melody tersebut. Kemudian di keesokan harinya, terlihat anak dari Gloria yang bernama Albert. Dia datang meminta uang kuliahnya sembari menyuruh ibunya untuk mencuci pakaiannya. Namun ternyata uang yang dia minta belum cukup gitu nih Movie Lovers. Mendengar hal itu, anaknya pun langsung emosi. Kemudian setelah puas meluapkan amarahnya kepada ibu, Albert pun bergegas pergi dari sana. Sementara di lain waktu, seorang pria datang membawa pakaian kotornya itu ke toko laundry. Pria itu diketahui bernama Gino, yang ternyata adalah manajer Celine yang merupakan artis pendatang baru. Ternyata dari pakaian kotornya dia menemukan kaos berwarna merah. Dari situ, Melody pun akhirnya tahu bahwa Gino dan Celine sedang menjalin hubungan gelap di belakang Jacob. Kemudian, ketika Melody terlihat mengantar pakaian bersihnya ke apartemen Celine, di situ Melody pun ditanya oleh sang artis pendatang baru itu, apakah punya kenalan orang yang bisa membantunya bersih-bersih apartemen. Mendengar hal tersebut, Celine pun langsung menawarkan jasanya untuk membersihkan tempatnya. Tentu saja, itu adalah kesempatan untuk Melody, karena kemarin dia belum puas mengeksplorasi apartemen Celine tersebut. Mendengar hal itu, Celine pun merasa senang. Dari situ dia langsung mengajak Melody masuk ke dalam dan memberitahu area mana saja yang harus dibersihkan, sekaligus menunjukkan sabun cucian yang ada di sana. Namun ternyata mata Melody justru berfokus ke air keras yang berada di belakang Celine. Di situ Celine pun menjelaskan bahwa itu dia dapatkan dari bagian produk endorse yang dia pasarkan. Kemudian, ketika Celine berangkat bekerja, secara diam-diam Melody mengikutinya sampai ke parkiran. Dan ternyata di sana dia mendapati Celine sedang bermesraan dengan Gino di dalam mobil. Singkat cerita, keesokan harinya, Albert kembali datang menemui Gloria untuk mengambil cuciannya. Namun ternyata pakaiannya itu belum dia kerjakan. Meski mengetahui hal tersebut, Albert malah menyerahkan cucian kotor yang baru kepada ibunya. Melody yang melihat Gloria selalu diperlakukan seperti itu, dia pun tidak tahan. Dari situ Melody membuat rencana akan menjebak Albert menjadi tersangka dari kasus penghilangan nyawa berantai yang ada di kota mereka. Kemudian, ketika Jacob datang membawa cucian kotornya, Melody pun basa-basi menanyakan tentang kasus yang sedang Jacob tangani. Di situ, Jacob pun menjawab bahwa dia belum mendapatkan satupun petunjuk sampai-sampai dia ingin menyerah. Beberapa saat kemudian, Melody menunjukkan pakaian kotor dari Albert dan menggiring opini seakan-akan semua kasus yang terjadi adalah perbuatannya. Dan dengan mudahnya, Jacob langsung percaya begitu saja nih Movie Lovers. Bahkan dia langsung mengambil foto barang-barang serta cucian dari anak Gloria tersebut. Keesokan harinya, ketika Melody mengantar cucian bersih ke apartemen di lantai atas, tanpa sengaja dia melihat Celine sedang berjalan masuk ke dalam salah satu kamar apartemen, yang ternyata kamar itu adalah milik Gino. Sementara Gino dan Celine yang tengah asik main-main bersama, tanpa mereka sadari ada Melody yang secara diam-diam sudah menerobos masuk ke dalam tempat itu. Kemudian, ketika mereka berdua lengah akibat kelelahan saat pertempuran, di situ Melody langsung membuat mereka berdua berpindah alam bersama, menggunakan air keras yang diperolehnya dari apartemen Celine. Sampai pada akhirnya, Jacob pun mengetahui bahwa kekasihnya main serong dan meninggoi bersama selingkuhannya. Dan tidak hanya itu,
anak Gloria yang bernama Albert pun ditangkap oleh pihak yang berwajib sebagai tersangka dari kasus tersebut. Hari demi hari telah berlalu. Kini Meldy pun berupaya mendekati Jacob. Dia berpura-pura simpati atas meninggoynya Celine dan mencoba memberikan semangat kepadanya. Singkat cerita, hubungan mereka kini semakin dekat. Mereka bahkan sering menghabiskan waktu bersama. Karena hal itulah, ketika Meldy merasa obsesinya telah tercapai, membuat dia merasa sudah tidak membutuhkan Manuel lagi. Jadi ceritanya, dulu Manuel adalah majikannya Meldy. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangganya. Manuel ini memiliki perilaku menyimpang yang diketahui sangat hobi tidur dengan putri kandungnya sendiri yang bernama Lauren. Meldy yang mengetahui hal tersebut bukannya ditegur, dia malah iri dan terobsesi ingin bermesraan dengan Manuel. Di lain waktu, Lauren yang malang itu dia menceritakan tentang perilaku ayahnya. Mendengar hal itu, Meldy pun berpura-pura kasihan kepadanya. Namun ketika Lauren lengah, Meldy malah menyikatnya dengan maksud agar Manuel bisa diajak bermesraan dengannya saja. Namun rencana itu tidak berjalan mulus karena ternyata Manuel menolaknya secara mentah-mentah. Meldy yang emosi lalu menyuntikkan permen ajaib ke dalam tubuh Manuel yang membuatnya tidak berdaya seperti saat ini. Namun sekarang Meldy yang sudah memiliki Jacob, dia merasa sudah tidak membutuhkan Manuel lagi. Meldy bahkan segera memutuskan untuk mengirim Manuel berpindah alam gitu di Movie Lovers dan membuang jasadnya ke dalam sungai. Kemudian setelah beberapa bulan berlalu, Meldy diketahui tengah berbadan dua yang merupakan hasil hubungannya dengan Jacob. Singkat cerita, pada suatu hari, Jacob terlihat menerima telepon dari rekan kerjanya yang memberitahukan jika jasad Manuel dan putrinya telah ditemukan di area sungai. Mengetahui hal tersebut, Jacob pun segera bergegas pergi ke sana. Sementara Meldy sendiri terlihat sangat panik di Movie Lovers. Kemudian pada malam harinya, saat di tempat laundry, Meldy seperti menghayal tengah dikunjungi oleh Lauren yang merupakan putri Manuel. Di sana mereka bertengkar hebat, sampai pada akhirnya Meldy menenggelamkan kepala Lauren di air cucian sampai meninggoy. Beberapa saat kemudian, Jacob terlihat datang dan menyaksikan perbuatan Meldy tersebut. Jadi ternyata wanita yang sedang digarap oleh Meldy tadi adalah salah satu pelanggan di tempat laundry mereka. Dari situlah, akhirnya Jacob pun menyadari bahwa pelaku kejahatan yang selama ini dia cari-cari adalah Meldy, yang merupakan kekasihnya sendiri. Karena hal itulah, membuat Meldy dan Jacob pun terlihat berduel. Sampai pada akhirnya, Jacob pun kalah, bahkan dia diketahui jadi lumpuh permanen. Dan kini Jacob pun terlihat tidak berdaya, seolah menggantikan posisi Manuel, yang hanya bisa pasrah untuk mengikuti obsesi dari Meldy. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yaudah, bye-bye.